Karena mereka tuh biasanya akan berporos ke arah seorang Mobile Zane. Ya. Tapi kali ini ada Basic. Ingat, Basic ini menjadi salah satu orang yang cukup harus diperhatikan di arah gold lane-nya. So, kita langsung lihat menuju ke draft pink phase. Di mana udah ada Fanny dan juga Kaja yang akan diamankan bersama Gru dan juga Valentina. Tidak mau terpick over di arah backline-nya kembali. Permainan yang sudah mulai berubah shiftingnya sekarang, aku mempunyai pemikiran jungle itu bukan core utama. Iya. God laner itu core utama. Ya. Ghost laner. God laner ya menurut aku, kenapa? That's why Iya. aku kemarin itu berpikiran nggak terlalu suka bermain jungler. Karena kalau misal jungler itu menggendong, mereka akan bisa dibalikan kembali keadaannya. Benar. Sulit, maksudnya sulit Iya. untuk ngegendong the whole team tuh sulit gitu loh. Oke. Aku ngomong fase rank ya, bukan fase turnamen ya. Ya. Beda ya. Beda-beda. Sebenarnya beda tipis nggak sih? Untuk carry utamanya memang di gold sekarang. Iya. Dan second carry-nya pun bukan di jungle. Di Mid lane. Nah, karena itu dua itu menurut aku yang menjadi poros. That's why kenapa beberapa belakangan ini kalau kalian sudah lihat mengamankan hero-hero pick over, karena mid lane dan gold lane itu mereka mostly punya escape skill yang minim. Benar. Mereka harus pakai spell. Yes. Mereka harus bisa positioning. That's why kita tahu The Legend of Tuturu dulu itu punya positioning yang gila banget di arah posisi marksman, atau dulu belum ada gold lane ya, Ya. safe lane lah. Ya masih sama sih sebenarnya. Iya masih sama ya, tapi ke arah safe lane lah, ke arah marksman lane-nya. Iya sih, apalagi kita tahu sendiri mid laner dan juga gold laner kan punya HP yang sangat terbatas ya, bisa dibilang khususnya untuk gold laner beberapa hero-nya kita tahu sendiri seperti Cloud, Beatrix juga nggak terlalu tebel, tapi balik lagi ke arah positioningnya seperti apa dan decision makingnya, penentuan keputusan ketika mereka emang ada di situasi yang krusial. Dan untuk saat ini ada Joy dan juga One yang sama-sama tereliminasi kali ini. Joy masih menjadi primadona nampaknya. Kalau menurut aku pribadi, Joy ini sebenarnya tricky. Kenapa Yes. aku bilang tricky? Di tangan yang tepat, dia bisa ngacak-ngacak backline. Tapi kalau misalnya di counter yang tepat, dia nggak bisa main sama sekali. Bener, dia itu Bener. nggak bisa main sama sekali kalau di counter macam-macam Beatrix, Iya. di counter macam-macam hero yang bisa melakukan serangan range yang DPS-nya tinggi. Wah itu Joy nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi high risk high return juga Hari sebenarnya. turn banget itu menurut aku. Timing masuknya memang harus tepat banget dan pemilihan spellnya itu yang paling bikin dilema sih ketika pakai Joy. Mau pakai Vengeance, Execute atau mau pakai Escape itu yang bikin dilema untuk setiap user Joy. Dan ya tapi memang power spike di early-nya masih terlalu tinggi menurut gue juga. Jadi Apalagi masih di masuk di EXP band ya. gak masalah. Apalagi Ya. di EXP ya. Kayak auto menang gitu sih. Ya di EXP tuh kayak dia pakai Vengeance menurut aku kayak wah nih Terlalu hero kuat terlalu ya. OP banget. Masalahnya hero-hero EXP Ya. fighter rata-rata kan mereka punya mobilitas yang tidak sekuat marksman kan. Betul. Rata-rata melee kan. Rata-rata kayak Fredrin ngejar Joy itu sulit. Kan macam-macam gitu, tapi di counter pakai Kaja bisa. Saja karena dia kan punya efek surprise divine Iya. judgment-nya itu bisa narik. Tapi kali ini kita melihat adanya Eve di sisi The Valley dan juga Chow ya yang masih menjadi satu hero yang sering diamankan, ditambah lagi dengan adanya Fredrin untuk Papadok harusnya. Waduh, sebenarnya masih flex dari keduanya ya. Ya. Masih potensinya tuh masih bisa, Chow bisa di roamer, bisa di XP, atau Fredrin juga bisa di jungle, bisa di XP. Tapi Kari yang mulai lepas dan ya, Kari langsung tidak pakai lama. Ini menjadi perbincangan juga, kenapa Kari muncul? Jawaban Ya, dari Fredrin. betul, satu adalah jawaban dari hero-hero keras yang dimana sekarang metanya Ya. memang bergerak ke hero-hero tanky, apalagi untuk jungle-nya. Tuh. Bahkan tank-tank yang sekarang juga yang kita tahu kan tank-tank open, Grok, bukan tank-tank inisiator. Mungkin kalau Atlas yang akan beda cerita, tapi masih ada Purify juga, jadi nggak terlalu masalah. Ini adalah kenapa Kari sekarang mulai sering muncul. Dan Lolita, classic gameplay ya dari The Valley. Dengan adanya Lolita yang bisa memimpin rotasi, mempercepat clear di mid lane-nya, ini bisa banget nantinya jadi ngacak-ngacak ke arah XP lane ataupun ke arah gold lane di awal. Dan Jotun ya, Jotun nih dari S11, dia jago banget pakai assassin serius. Entah itu Gasyan, Hayabusa, Link, ini 3 power hero-nya dia. Bahkan Fanny pun salah satu hero-nya dari Jotun. Dan dengan Hayabusanya, harusnya sih di awal bisa menjadi masalah lah untuk Yves ataupun Karinya nanti. Apalagi Hayabusa sekarang, Ya. itu quad shadow-nya lama. Itu enak banget. Bahkan aku yang bukan player Hayabusa aja itu Ya. bisa mainin Hayabusa sekarang. Karena Karena efek quad shadow-nya perubahannya. ya, karena kalau misalnya ya player-player jungler assassin apalagi tuh, Ya. dia main Hayabusa dengan quad shadow yang kemarin masih di nerf aja, itu bisa bermain sangat lincah apalagi Berbahaya. sekarang. Cuma balik lagi, dengan adanya dominasi dari tim musuh, itu membuat Hayabusa akan sulit berada di area late game. Sekarang, depending on early-nya, Ya. mampu nggak S11 ini membawa hero Hayabusa ini nanti di arah mid game. Karena kalau di arah late game,
mungkin dia juga nggak bisa terlalu power dengan adanya Kari. Kari bisa dia bisa flex pick, bisa flex dari itemnya loh. Dia bisa Thunderbelt, bisa WON. Atau Brute Force kalau mau main cooldown juga ada lumayan. Jadi banyak banget memang. Tapi entah kenapa ya Hayabusa ini firasat gue doang atau enggak gue nggak tahu. Kayak ketika Shadow Kill, sekarang priority targetnya tuh kayak lebih enak. Iya. Nggak pindah-pindah ngasal gitu loh. Kecuali Flicker ya. Ya kalau udah beda cerita kalau Flicker. Nah sekarang jadi kayak yang penting udah kena dari shuriken-nya, ada stack-nya, karena Shadow Kill gak pindah-pindah tuh. Kalau yang dulu kan kayak ada mini Bagi dikit rata. pindah, ini dikit pindah. Iya. Cuman ya dengan Hayabusa, sebenarnya tadi yang Oji bilang udah iya bener. Gimmick gamenya gimana? Tanda tanya besar untuk mid gamenya Hayabusa. Sebenarnya memang mungkin target utamanya bukan Kari lagi, tapi ke arah Yif. Betul. Yif yang jadi priority targetnya mereka. Dan ya mereka berharap dengan gold lane atau mid lane-nya nanti yang bisa nge-counter dari Kari. Menurutku Parcel will be good sih. Partial lebih good. Range-nya besar banget, terus Kari ini kan emang untuk menghadapi seorang Kari kita butuh yang namanya burst damage kan. Ya, tapi di antara Parsia ada satu hero yang mungkin gak tahu kenapa dia ada di otak aku dan cukup Apa enak tuh? untuk melawan seorang Lolita. Valir. Valir ya. Valir. Kalau Valir masalah dia nanti satu di clear lane paling. Ya, mungkin di clear Iya. lane-nya agak mereka membutuhkan Fredrin atau Hayabusa ya. Dan high ground-nya tidak terlalu maksimum seperti ke arah Parsia. Tapi untuk nge-counter setup yang dimiliki oleh tim The Valley Oh iya. dengan fase yang ditutup, ini Valir tuh oke banget menurut aku. As long positioning-nya, karena dia mid lane yang butuh positioning dan kalau dia bisa ngamanin pasifnya tetap aktif, itu bakal bahaya banget untuk The Valley. Karena kemungkinan besar Mobazin, setahu aku ya, Yep. dia tidak terlalu bermain dengan hero-hero yang memiliki dash tinggi. Kayak Link, setahu aku dia nggak main itu. Dia Yusun Shin, jadi mungkin bisa jadi Karinya malah di dia nanti. Iya, Karinya dia bisa main Kari jungler. Mungkin dia Yusin Sin, Granger ya. jungler. Kalau menurut aku ya, Tapi Granger susah sih juga best- hayanya. ya best terakhir yang kita lihat ya Lim ya. 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 Dia nggak bermain assassin seperti itu, tapi nggak tahu apakah dia akan keluarkan sekarang. Oh ya, nggak ada yang tahu sih sebenarnya ya. Bisa menjadi salah satu flex pick juga nantinya karena mereka juga akan mengembangkan last picknya sebentar lagi dengan dua pilihan terakhir mereka dengan Betis juga yang udah diamankan oleh S11 Gaming. Cuman bandnya bagus banget tau dari The Valley. Dia band Cloud sama Parsia. Iya, Ya Parsia backline. tadi sempat udah gue notice juga kan. Parsia cukup bahaya nih. Karena dia punya dua hero squishy. Ada Kari, ada Yif. Ya. Dan Cloud ini berbahaya banget. Sumpah ketika orang main Yif, dia akan pusing banget ketika musuhnya ada Cloud. Itu bahaya banget dan Ya. Akai Tamus. Yang dia nggak akan main hero-hero kayak ini apa? Hero-hero Link gitu-gitu dia tuh, setahu Iya. aku. Nah, Bukan kayak hero gini Link, saya. enak banget pakai Valir. Xavier itu terlalu riskan. Dia mungkin mikirin high ground defense nih. High ground defense-nya betul, tapi riskan banget. Kalau menurut gua, gimana caranya early-nya lo pegang dulu. Ini ketika lo pakai Xavier, berarti lo punya dua hero late game. Hero late game yang dimana sisi kirinya musuh kalian itu early powernya kuat banget. Iya sih. Sekarang untuk memikirkan early to the mid aja, mereka udah sulit. Apalagi mikirin ke late game. Ini Hayabusanya bersama Xavier, ini punya beban yang berat loh, Lim. Banget. Ini beban yang berat. Karena menurut aku pribadi, ketika udah pick Hayabusa, Ya. oke, mid lane-nya lu jangan sampai ngepick mid lane yang punya daya power di late game. Kalau menurut aku, Harusnya bisa follow langsung sih. harus bisa follow up langsung. Sebenarnya tadi opsi yang gue lihat ada Kagura juga yang bisa Kagura. jadi follow up damage-nya Chow ketika Dwarf Dragon. Kalau Xavier bisa jadi follow up, tapi pertanyaannya untuk clear di mid-nya bisa menang atau enggak? Itu dia. Takutnya ditinggal terus. Jadi dari The Volley itu fokus clear mid cepet bodo amat, jalan dan rotasi itu yang diinginkan. Alright, so kita langsung masuk ke match yang kedua. Kali ini di hari yang kedua, The Valley yang sudah ditunggu-tunggu oleh Sobat Mobile Legends Indonesia akan melawan S11. Oke, langsung aja kita saksikan duel dari dua tim yang berada di area Amerika kali ini dan lanjutin bahasan tadi tentang Xavier ya. Mungkin ini bakal mengandalkan lebih ke efek immobilize-nya nanti mengingat ada Akai di sini yang bakal menjadi junglernya, so bisa ngehold lah ketika ada perebutan objektif yang apalagi Jotun juga ini diharapkan bisa melakukan stealing ke arah objektif seperti Turtle dan juga Lord. Tadi pemanasan dia, main Coach Shadow kalau ada yang lihat. Dia pemanasan main Coach Shadow karena memang kalau posisi di arah bottom lane ini kita lihat dari Void Chicken harus lebih sabar bermain, tidak boleh terlalu terburu-buru. Retribution juga udah didapatkan oleh seorang Mobazin tadi di arah Pako Buff. Dan Jotun harusnya memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan dari seorang Mobazin. Dan betul, berhasil didapatkan. Permainan dari tim Valley ini bermain lebih santai banget.
salah satu permainan yang cukup unik ya ketika melihat dia based on North America ya Lim ya. Benernya lebih ke mirroring, screening, dan ya itu dari tadi yang dilakukan. Oke, udah ada beberapa inisiasi juga yang sebenarnya baru saja dilakukan oleh The Valley untuk memberikan satu pengusiran aja terlebih dahulu. Mereka pengen coba untuk kasih pressure-nya di bagian bottom lane karena ini Papadok kalau misalnya early-nya dilepas, dia bisa ngasih damage yang cukup besar juga. Betul sekali. Permainan di early to the mid ini akan cukup dipegang The Valley seperti yang kita sudah bahas tadi sebelumnya. Dan sedangkan dari S11 gimana caranya dia akan menang di mid game nanti. Setidaknya Hayabusa akan punya power sekitar 1-2 item yang bisa melakukan pick over terhadap kayak macam kayak Eve yang belum punya Winter atau mungkin kayak Kari yang belum punya WON. Mungkin harus dimaksimalkan di posisi sebelah sana. Dia mungkin menit 5, menit sampai 7. Dan itu yang akan sangat dimaksimalkan oleh tim dari S11. Dan Turtle by UBS Gold sudah didapatkan kali ini oleh tim dari Mobazen. Sisi mereka memegang satu buah Turtle tapi di purple-nya Jotun. Nice. Lebih menukarnya dengan purple. Oke Lim, ada pertanyaan. Turtle atau purple sekarang? Kalau untuk sekarang kayaknya Turtle sih. Yang penting dia bisa unggulin dari rotasinya. Karena Oke. jungle-nya Akai bro. Oke, jungle-nya Akai. Tapi kali ini Akainya juga akan mendapatkan satu buah purple lagi kalau tidak diinvasi. Ini akan menjadi kerugian untuk S11. Dan tentunya Mobazen akan mendapatkan dengan satu bar retribution. Jadi bisa kita bilang Mobazen jangan sampai terperangkap di dalam sana. Heavy Spear for defensive. Mau tidak mau dan totally rugi untuk S11. Iya sih, dia udah dapetin purple buff, dia dapetin turtle juga, bisa retreat juga. Kalau misalnya tadi Mobazen-nya tumbang mungkin bakal beda cerita ya. Betul. Mungkin masih ada pertukaran yang bisa diamankan oleh S11. Tapi selama Mobazen-nya masih selamat dan kali ini juga masih berlalu-lalang di area buff dan jungle yang dia miliki, itu jadi keuntungan besar buat The Valley. Oke, The Valley udah mulai powernya udah pada level 4. Kali ini bakal coba untuk melakukan poking damage saja. Dan bahkan dari East 11 di arah top lane, mereka akan coba dilakukan ganking atau tidak. Karena ganking yang dilakukan ini masih punya banyak banget short kill kecuali heavy spin doang ya. Jujur agak sayang sih ngelihat gerakan dari S11 ya. Karena dengan Hayabusa yang sebenarnya dia bisa rotasi dari tadi ke arah Kari. Karinya sendirian mulu dari basic. Tapi sayangnya sekarang udah mulai ditemani nih sama Super Shark. Yang dimana akhirnya rotasinya dari S11 itu akan ketahan walaupun dia bawa cowok. Terlambat ya, bisa kita bilang agak sedikit terlambat. Tapi dari Jotun tidak memiliki purple buff ini akan cukup menyulitkan dirinya ketika dia harus mengambil karena purple buff yang dimiliki dari Mobazen. Keuntungan yang dimiliki dari tim The Valley ini cukup tinggi dan kalau Hayabusa berani masuk ke dalam sana itu cuma satu yang diharapkan, bisa pulang. Syukur nggak kalau pulang nggak dapat purple buff gak apa-apa deh. Ini kalau udah nggak dapat nggak bisa pulang, rugi Iya banget untuk seorang Hayabusa yang butuh farming. Ya ini benar-benar dari S11 tuh sebenarnya kondisinya sekarang mereka harus cari keuntungan dulu, minimal jangan sampai tertinggal terlalu jauh. Kalau bisa dapetin Kari dari tadi sebenarnya jadi hal yang bagus banget karena di sisi lain juga Papadok udah ke pressure dari awal. Dia udah kehilangan battingan cukup banyak dan kali ini Mobazen ya yang berhasil ngedapetin purple buff-nya. Oke, tapi di arah bottom lane bakal coba dipasang dari Papadok. Menuju ke arah belakang, Fetch kena flicker. Berhasil menyelamatkan diri dari Papadok dan ternyata masih mau dipaksa. First blood didapatkan oleh tim The Valley. First blood by Infinix di arah bottom lane. Sangat mahal didapatkan oleh Fetch dan membuat tim dari S11 Gaming kali ini berada di posisi yang tidak baik. Pertama dia dapetin first blood, yang kedua mereka akan kehilangan turtle-nya, rotasi mereka terlambat, dan mid game yang dilakukan oleh S11. Mampukah mereka membawa game ini ke late game? Mereka punya Hayabusa. Yes. Karena itu salah satu tiang utama mereka. Bersama dengan Xavier yang udah aku bilang sama Lim, mereka punya 2 late game insurance yang mampu nggak mereka bawa di arah late game nanti. Karena bisa saja The Valley ini memenangkan game ini di menit 15. Iya, possible banget sih kalau kita ngeliat potensialnya dari tadi. Emang rotasi dari The Valley-nya nih cepet banget. Mereka tahu decision making-nya dan kali ini mereka bakal coba untuk ngedapetin ke arah turtle-nya. Meanwhile, S11 harusnya nggak bakal bisa kontes sama sekali. Mereka harus cari trade. Palingan cuma seorang Jotun aja yang bisa pakai Cloud Shadow-nya. Dan Turtle Slain by UBS Gold untuk The Valley. Turtle Slain by UBS Gold berhasil didapatkan oleh seorang The Valley tanpa ada kontes. Sebenarnya tadi kontes tipis tapi ada Lolita, ada Super Shark yang berhasil melakukan zoning out. Erwin bakal coba masuk double, ada Jotun fokus ke arah sama buah Kari, bakal coba mendapatkan satu mesin yang terbagi dengan 3. Tidak ada damage sama dan ternyata ada flash-nya digoceng. Tapi sayang sekali Jotun tetap di take down, udah berhasil digoceng dengan pergerakan Quick Shadow.
sayang dan purple buff-nya. Dominasi jungle penuh dari Mobazen. Dia nggak peduli ada team fight di arah top lane. Yang dia pedulikan objektif as a jungler kali ini Nevin. Iya, ini posisi yang pas banget juga dari seorang basic tadi yang langsung menunggu adanya seorang Jotun. Dan dengan satu eliminasi tersebut, cap goldnya makin tinggi lagi, Lim. Ya sebenarnya memang entah kenapa ya pergerakan dari S11 ini kayak ngerespon doang. Jadi mereka melihat nih, oh oke dari Devale ke sini, dia ngikut ke sini. Dan ya tadi nggak berani banget untuk melakukan trade. Sebenarnya gue udah expect tinggi banget ketika dia tadi berani ngambil purple buff di turtle pertama sebagai trade-nya. Ternyata nggak berlangsung lama. Mereka nggak bisa lagi melakukan itu. Rotasinya mereka itu bener-bener depends on side. Kalau misalkan dia nggak ngedapetin map vision dari Erwin ataupun dari Papadok itu bakal berat. Oke, tapi tim fight di arah top lane, Flicker telah digunakan oleh seorang Beatrix, Nomen Blaze, bahkan 2 source kill untuk 1 buah turret. Worth it. Dan mereka harus melakukan reset kembali dan Is11 Gaming dengan early game yang sungguh-sungguh sulit dan terbata-bata membuat The Valley bebas banget hingga memenangkan 4.000 gold Nevin. Dan ini adalah gold yang jauh untuk di menit yang ke-7. Ini baru menit ke-7 ya, tanpa sadar ternyata cepat banget permainan yang digunakan oleh tim The Valley untuk dapetin objektif sebanyak mungkin. Dan cukup khawatir juga dengan adanya Fight Chicken ya, seorang Temus yang dari tadi dikasih makan, udah berbeda 2 level dengan seorang Papadok, bakal jadi bahaya ketika masuk ke area tim fight. Kita tahu sendiri, region dari seorang Fight Chicken nih bisa banget untuk ngabisin player-player yang ada di bagian frontliner dari S11. Menurut gue pribadi, mereka untuk melakukan kontes kali ini nggak usah, mending mainin split push, mending mainin farming terlebih dahulu, mending mereka cari duit gimana caranya Hayabusa akan punya power. Dan tentunya Turtle Slain by UBS Gold lagi-lagi dapatkan The Valley. Itu udah pasti valid to debat 3 Turtle perfect Turtle yang didapatkan oleh tim The Valley. Farming coba dilakukan, bahkan dominasi jungle dari tim S11 Gaming. Ini membuat Hayabusanya miskin, mendadak dimiskinkan. Flicker dilakukan, Papadok, what are you doing? Papadok itu tidak harus dilakukan karena dari segi gold mereka jauh. Mereka coba dapetin seorang Hun. Yang kita lihat, mereka malah harus kehilangan di arah bottom lane. Shadow kill terbuka dan masih ada Blue World Manipulation with defensive. Membuat Jotun gak bisa berhasil mendapatkan 1 buah poin kill. Dan bahkan di arah bottom lane, 1 buah poin solo, 1 versus 2 Fight Chicken. Bahkan coba di follow up dan menjadi poin kill untuk tim S11 Gaming. 1 poin kill utama, tapi mereka harus merelakan mid lane turret mereka. Wah, jujur banyak banget yang bisa di-trade ya sama The Valley. Karena tadi ada satu pressure yang coba dibuka oleh S11 di area mid lane. Berharap adanya pengalihan mungkin ya. Karena tim The Valley untuk kembali lagi ke area mid lane. Tapi itu nggak berhasil. Karena di sisi lain di area top lane-nya mereka dapat inner turret. Di area bottom lane ada solo kill yang bisa dilakukan oleh seorang Fight Chicken. Meskipun memang tumbang tapi trade-nya langsung ke area mid outer turret. Dan itu totally bener-bener keuntungan besar buat The Valley sejauh ini. Oke, Jotun dia harus ambil bawah pertama. Ketika dia udah clear bawah, dia harus rotasi ke arah top lane. Dia tidak boleh bermain di area mid. Kenapa? Kalaupun dia mau bermain di mid ketika udah detik-detik menuju ke arah Lord yang pertama. Karena itu akan cuma merugikan tim S11. Karena akan ada tim fight damage speed berhasil dapatkan sampai Chicken. Jotun ter-take down. Dominant blast with Flicker. Gak berhasil dapetin apapun tapi 2 point kill berhasil diamankan oleh The Valley. 6.000 gold dominasi penuh. Dan bahkan Lord pertama harusnya free for The Valley, Lim. Ini jujur susah sih untuk S11 ya. Perbedaan levelnya udah jauh banget. Mobazen 13, Jotun 10. Efektivitas atau agresivitas dari Jotun ini udah bakal semakin kecil lagi. Dengan Hayabusa yang ketinggalan gold itu udah susah. Itu ketinggalan gold bukan cuma 1, ketinggalan XP juga, ketinggalan level. Itu bikin damage dari shadow kill atau dari semua source damage yang dimiliki Jotun. Itu kayak nggak terasa, apalagi kali ini Lord yang terbuka langsung diambil secara free. Yes, Lord came by UBS Gold dan Lord Slain by UBS Gold sudah diamankan. Bakal ada team fight yang coba didapatkan oleh seorang Super Shark. Memasakkan Dominant Blast dan belakang sana Wales terketat dikeluarkan. Bahkan Erwin harus terperangkap. Following yang sudah didapatkan oleh seorang The Valley, mereka mau coba all in karena mereka sadar detikan menuju ke arah Lord muncul masih jauh. Mereka harus reset lagi dan kemungkinan besar ketika Lord menuju ke arah top turret base dari tim S11. Menurut aku, dari kalkulasiku harusnya cooldown mereka udah harus siap lagi sih. Udah bisa lagi untuk team fight. Iya sih, ini udah mulai ready juga pastinya dari berbagai setup yang dilakukan. Tapi S11 kayaknya harus fokus ke arah manajemen wave minionnya terlebih dahulu. Karena dari 3 lane yang berbeda akan segera hadir para pemain The Valley yang akan mencoba untuk dapetin ke arah base turret-nya. Dan Chan, ini bakal jadi satu harapan yang besar juga untuk bisa memberikan efek immobilize yang tepat ke arah para pemain dari The Valley. Oh, best pasifnya telah pecah. Tapi Super Minion masih bergerak menuju ke arah 3 lane berbeda.
Di arah mid lane ini akan coba dipecahkan oleh para pemain dari The Valley. Mereka melakukan zoning out. Xavier belum punya powernya. Dan bahkan Fried Chicken too strong. 3 front laner yang gak bisa ditembus oleh S11 Jamie. Lihat, di momen situasi telah dibuka. Pasif telah dipecahkan tapi Super Shark bahkan harus mundur ke arah belakang. Terlalu dive in. Di arah top lane mereka fokus ke arah turretnya dan pecah begitu saja. Gak bisa dilakukan lagi. Lihat Fried Chicken versus everybody. Dan bahkan di follow up dengan seorang basic. Para pemain dari tim S11 Gaming. Mereka menyambut team fight yang tidak perlu mereka lakukan. Ini bukan tim fight yang S11 mau, ini yang tim Valley mau untuk mencoba menumbangkan 1-2 and then mereka bisa melakukan one straight push dan Jotun melakukan the best thing yang bisa dia lakukan di arah bottom lane. Ya, Magic Sentry memang berhasil dikeluarkan untuk langsung mengusir para pemain The Valley. Tapi sejauh ini emang plannya tuh sesuai dengan apa yang diinginkan dari The Valley sendiri. Satu alter turret hilang di bagian bottom lane, tapi itu bukan jadi masalah besar. Karena memang dari seorang Jotun punya space yang cukup lebar di sana. Dan masalah besar kali ini adalah untuk S11 gimana caranya mereka melakukan pick off setidaknya. Mereka harus setidaknya ngebocorin satu frontlinernya. Karena dari tadi ini susah banget buat nembus ke arah backline-nya. Ya dan jangan lupa itu Lord pertama tadi. Lord pertama dapetin 1 base turret. Itu udah untung banget jujur. Dan sekarang perbedaan item mulai terasa. Dimana Tamus dari Fried Chicken yang udah punya item defense. 3 item defense. Dari Blade Armor dan Oracle ini udah kuat banget. Ditambah dia punya Immortal yang bikin musuhnya tuh pasti malas duluan gebuknya. Ketika dia udah ngeliat ada Immortal. Sementara dari sisi S11 hanya Beatrix nih yang paling tajir dan item dari Beatrix sendiri Blade of Despair ditambah Hunter Strike. Malefic Dia butuh Roar satu lagi ya. Dia butuh Malefic Roar, butuh banget lebih tepatnya karena memang frontlinernya ini udah bukan level doang yang lebih unggul, tapi itemnya juga dan secara positioning Beatrix ini masih belum sanggup sih untuk ngasih damage yang diinginkan. Wow, karena memang mereka tuh butuh farming yang banyak. Mereka butuh farming dari Beatrix. Dan tentunya Lord Game by UBS Gold telah muncul. Lord kedua, Lord sudah enhance dan ini akan menjadi sedikit pertanda buruk kalau dia dapatkan oleh The Valley lagi nih, Lin. Free sih ini. Free harusnya. Dan lihat di arah bottom lane, dia fokus ke arah 1 point kill. Fried Chicken, waktu yang terlalu banyak dan bakal! Oh my god! What a play! Outplay dilakukan Fried Chicken versus everybody dan Erwin akan menjadi korban keduanya. Fried Chicken too strong! Dan bahkan Jotun mencoba dikejar. Erwin gak bisa pulang. Ini menjadi keuntungan yang sangat banyak dan Erwin tertinggal. Ini bencana untuk S11 Gaming. What? Outplay from Fried Chicken. Membuat S11 mereka nggak bisa mundur, mereka nggak bisa defense dengan dan nggak dikasih pulang sama sekali. Miscalculation from S11 Gaming. Oke, Fried Chicken memang kali ini harus memecahkan Immortalnya, tapi lihat betapa banyak regen yang bisa dia amankan kali ini. Pressure begitu terasa ke arah 3 pemain dari S11 yang baru saja kembali. Fried Chicken memang tumbang, tapi hasil yang dia berikan untuk teman-teman The Valley itu benar-benar besar banget. Dan Jotun seharusnya still survive sejauh ini. Oke, ada jebakan ternyata bakal jadi satu bahaya dengan Shadow Kill yang langsung dikeluarkan. Dan Jotun masih menjadi ancaman dan akhirnya tumbang di tangan seorang Hun. No Jotun, no flicker for mile. Mereka harus defensif di arah top lane. Mereka tidak harus memikirkan lagi di arah bottom lane. Tapi lihat 4 versus 5. 4 versus 4 ini bukan hal yang baik. Di arah depan, damage terlalu besar. No benar akan dipotong apa dong, no flicker. Dan bakal disumbangkan dengan instan. Gary itu strong, mile dan ini bencana. The Valley fokus ke arah base-nya. Dan The Valley will be take the game 1 for sure, Lim. Wah ini bahaya sih. Dengan gameplaynya tadi, dia nggak ngasih pulang Hayabusa dari Jotun. Akhirnya tidak ada source damage yang bisa dikasih lagi. Sehingga untuk defense-nya sangat susah. Dan ya, The Valley cukup kompak sih dari rotasinya juga. Dan untuk S11 sendiri, menurut gua mereka hanya respon doang. Ketika dia ngelihat rotasi, dari The Valley dia coba ikut atau dia coba mirror. Tapi dia butuh vision dulu. Dan itu yang bikin pergerakan mereka jadi lama banget di early. Fried Chicken moment. Dia MVP untuk hari ini. Iya sih. Dia MVP untuk The Valley di game yang kedua. Fried Chicken versus everybody. Sedari awal ya sebenarnya. Sedari awal. Ketika dia menghadapi Fredrinnya juga. Immortal, Yes. Vengeance, bahkan Hayabusa, Beatrix-nya yang malah bocor. Beatrix-nya yang coba numbangin Fried Chicken dan bahkan dia hilang. 3 orang ya di bawah mencoba menumbangkan Fried Chicken tapi ternyata itu sebuah masalah. Ternyata miskalkulasi membuat momen yang dimanfaatkan oleh Fried Chicken menjadi keuntungan The Valley. Kalau untuk lawan Beatrix emang udah gak akan bisa sih. Blade Armor, Oracle, regen dari ketika dia buka ulti atau dia gebuk biasa pun regennya udah nambah. Terus ditambah ada Blade Armor dan juga Vengeance. Jadi kayak seakan-akan udah Beatrix jangan gebuk. Intinya itu aja dan tadi Beatrixnya cuma kalau nggak salah 2 kali. 2 kali basic doang. 2 kali basic dan itu malah dia sendiri yang tumbang. Dia sendiri yang tumbang.
Fried chicken moment sangat luar biasa Nevin. Iya emang berat banget ya rasanya karena memang dari early game-nya udah di-press benar-benar sama teman-teman dari The Valley, laningnya mereka kuasain, terus juga belum terlihat perlawanan yang aku harapkan dari S11 sebenarnya. Sedari awal tuh mereka kayak kata Lim tadi yang ngikutin permainan The Valley. Ngikutin 2 hero late game terlalu late game, bahkan Yes. Beatrix ya oke lah. Beatrix early to the mid bisa lah. Ya. Tapi kan tergantung kondisi di laningnya. Kalau laningnya menang banget oke, dia di early to the mid. Tapi kalau di laningnya seperti tadi case-nya, mungkin ya dia butuh masuk ke hero late game juga. Sebenarnya- Kondisinya berbeda. Sebenarnya tadi landing dia tuh nggak terlalu gimana-gimana. Yang sangat disayangkan cuma satu, Hayabusa nggak nge-kill carry. Itu doang Yang yang padahal kita udah bilang di awal dia butuh kill carry dan juga dia butuh kill seorang Eve. bener. Harusnya kan di awal nih, kayak misalkan tadi dia pakai Hayabusa. Iya. Oke, di turtle pertama dia belum bisa, belum ada item dan segala macam. Oke, itu nggak masalah. Tapi sampai turtle kedua, bahkan sampai turtle ketiga dan akhirnya rotasi dari The Volley-nya itu udah mengarah ke gold. Baru di situ dia mau nabrak. Itu yang nggak akan bisa terjadi. Hayabusa ini nggak bisa untuk team fight gede-gedean di awal. Dia gede-gedean di awal, di arah late game juga kita udah concern dia bisa nggak nyampe ke arah late game. Karena sebentar lagi kita bakal langsung lihat item game yang harusnya tidak dimiliki banyak oleh para pemain dari tim S11 Gaming Lim. Silakan. Perbedaan goldnya sih memang terasa banget tadi ya. Dan ya ini untuk item build-nya, dimana memang perbedaan goldnya lumayan terasa sih. Tapi ya paling enggak dari sisi mid lane-nya, Chan dia udah punya 3 item utama, Call of Destiny, Lightning Trenchant, dan juga Ancient Talisman. Untuk menopang cooldown, untuk ngasih damage, ditambah dia punya Genius One. Sebenarnya ini udah enak, mungkin kalau ketahan sedikit lagi, ini Chan akan menggila banget. Karena positioning dia bagus banget, gak tumbang sama sekali. Sementara kalau kita compare dengan mid laner lawannya yaitu Hun, dimana ya ini classic build untuk Eve sendiri. Ice Queen One dan Glowing One menjadi 2 item utama yang menjadi poros untuk damage dan durability-nya juga. Ada slow effect yang berbahaya. Efek bakar dari Glowing One juga ini sangat-sangat sakit. Ditambah ada cooldown dari Ancient Talisman membuat nanti skillnya bisa di spam terus-menerus. Bahkan dari Reward Manipulation yang cooldownnya akan lebih cepat lagi. Brute Force sekarang enak banget untuk Eve. Kenapa? Karena di samping dari pasifnya Brute Force sendiri yang selalu ke-trigger ketika menggunakan skill, adanya efek cooldown yang membuat sekali lagi skill dari Eve-nya ini lebih sustain, lebih cepat lagi bisa dikeluarkan terus-menerus. Nice item dari Fight Chicken ya, tadi udah sempat gue bahas juga di mana dia menggunakan Molten di awal. Untuk damage di awal, kasih efek slow juga. Tapi ada Blade Armor dan Oracle. Ini yang paling penting, bisa menahan damage physical yang dimiliki oleh S11. Dan ya Fight Chicken menjadi rich guy kita pada hari ini. Karena memang landing dia tadi lumayan free. Dia nggak banyak kena ganking juga. Dia malah bisa jalan duluan. Dari powernya memang lebih unggul Tamus daripada Fredin untuk landing ya. Untuk landing awal nih, level 1, 2, bahkan sampai 4 masih dipegang sama dari Tamus sendiri. Tapi kalau misalkan ada rotasi itu udah beda lagi ceritanya. Dan sebenarnya Bari Papadok juga udah melakukan tugasnya. Damage taken-nya tinggi banget. Dia ada di bagian depan. Bahkan Erwin ini bisa dikasih space yang enak banget untuk initiate. Sayangnya memang setiap rotasi yang dilakukan oleh Papadok entah kenapa kayak jarang banget membuahkan hasil. Karena ya itu, mereka hanya ngerespon ketika mereka ngelihat oh ada di sini, mereka baru bergerak. Bukan yang memang nge-setup dari awal sebelum mereka datang. Itu alasannya kenapa memang kill-nya dari S11 tuh kecil banget. Mereka pengen coba untuk ngasih counter attack aja ya, tapi sayangnya ini belum bisa efektif karena melihat dari The Valley-nya emang udah setup sedari awal. Rich Guy the carry diamankan oleh Fight Chicken juga, dan ketika mereka coba untuk nge-attack ke arah Fight Chicken 3 player, itu menurut aku jadi hal yang sia-sia banget. Oke, kita bakal langsung lihat aja MVP untuk di match kali ini. Harusnya ada Fight Chicken. Setuju sih. MVP-nya adalah Fight Fight Chicken. Chicken. Yes, setuju. Momen di arah bottom lane itu adalah best momen yang dia bisa dapatkan di game tadi. Yep. Ya. Dia bisa membuat waktu banyak. Dia bahkan menang. Ya, Satu lawan ingat ya, 1 lawan 3 dia menang ya. Dia menang. Di garis bawahi. 2 kali. 2 kali. 2 kali. Satu di dekat inner turret-nya tadi, inner turret musuh yang Ya. dia di geng, dia dapetin 1, tapi dia tumbang. Nah, yang kedua itu dia di kerok 3, 1 tumbang, sisanya kabur. Saya udah nggak kuat lagi. Tahu Udah nggak? nggak kuat. Ingat momen siapa? Anti-mage. Aku ingetnya Aura. Aura anti-mage, ya kan? Ya, cuman Aura tuh bisa sampai dapat Lord ya dulu. kalau Aura lebih next level Iya, lagi. sampai Iya. dapat Lord. Ingat gak dulu tuh dapat Lord kalau Benar, nggak salah. benar. Cuman bukan hanya dari kill participation-nya sih. Yang membuat dia layak menjadi MVP bukan hanya kalkulasi damage-nya, tapi dengan minion management-nya yang begitu bagus, gak pernah sampai ketinggalan. Jadi benar-benar dari awal nih, dia tahu clear dulu baru jalan. Dan ini dia adalah highlight by Infinix kita. Ini dia nih momennya
di dekat inner turret. Yang dimana dia di ganking tapi dia dapetin 1 kill. Itu 4 tadi ya. Dan itu XP loh, XP lane. Jadi pertukaran yang lumayan setara bisa dibilang. Sisanya mungkin bisa dibilang pattern yang bagus banget dari Mobazen. Kenapa bisa pattern yang bagus? Karena bisa dilihat sekarang di menit 10 nih, Mobazen level 14. Sedangkan Jotun masih di level 10. Itu yang membuat perbedaan level jauh banget. Sekali lagi Fat Chicken selalu menjadi target untuk S11 yang sebenarnya gue juga bingung kenapa dia targetin ke arah Tamus gitu kan dari Fight Chicken yang memang sebenarnya kok damage dia cukup, oke nggak masalah. Tapi harusnya dari kalkulasi damage dia tahu Hayabusa nggak akan bisa. Sedikit sulit memang untuk nabrak, tapi daripada dia jalan ke Tamus yang sekalipun Tamusnya bisa ditumbangkan itu waktunya cukup untuk teman-teman dari The Volley Backup. Jadi menurut gue resikonya tuh tinggi banget ketika dia jalan ke arah Tamus. Yes, dan bahkan kalau bisa gue bilang ya, yang dilakukan Hayabusa untuk melakukan ganking atau pick off sekalipun kepada Kari ataupun Tamus di level yang dia kalah tadi, itu udah nggak ada yang bisa dilakukan. Mungkin all in ke Kari lebih worth it kali ya. Atau mainin di mid. Main di midnya boleh, Yes. tapi lebih gimana caranya Hayabusa ini cari duit sebanyak-banyaknya mungkin. Dan buat kalian semua ya kan, wah ini kita kasih tahu ya, kalau ada 24 karat generation Dare to be Great dari UBS Gold yang mempersembahkan pertama kali di dunia 15 cincin juara dan medali juara M4 dari emas solid. Bayangin, 15 cincin ini setara medali fan choice M4 dari emas solid yang tentunya akan didapatkan oleh para juara. Pokoknya kalau setahu aku ini mengusung Mabari Noobs atau main bareng invest bareng UBS Gold. Jadi kita memperkenalkan juga nih semua dan ini bisa kalian dapatkan di e-commerce kalian. Betul. Ini kayak satu the whole package gitu loh. Iya, Kalau dapat kalian- emas, dapat skin juga. Dapat emas, dapat skin juga, jadi secara nggak langsung kalian bisa ngerasain kayak si juara. Oh iya, karena Ya kan kan? yang juara dapat emas. Iya, Dapat iya, UBS iya, Gold ya kan? Iya, Kalian dapat bisa UBS ngerasain, Gold. bukan experience, ngerasain apa yang didapatkan. Oh ini juara dapat emas, kita juga walaupun iya gramnya beda ya. Iya, apalagi Cincinnya ini, beda. ini kan special edition M4 ya. Iya. Jadi sebelum M4-nya kelar, mending langsung beli sekarang juga. Dan bisa kalian dapatkan di ubslifestyle.com, UBS Lifestyle e-commerce kesayangan kalian. Jadi bisa kalian dapetin dimanapun saja. Katanya Oji mau beli ya? Ah, Masih buat saya, skinnya buat Oji. oh tenang. Aku Untuk link- satu package ya semua. Kalian semua aku beliin, semuanya tenang. Semuanya disponsor by KB. Baik, KB, ya, KB lagi Baik kalau dilempar. gitu. Tapi selain UBS Gold ada juga nih M4 Battle Night. Hadiah juga buat kalian kalau yang ini. Makanya kalian jangan lupa untuk langsung login ke dalam gamenya pada 21 Januari. Catat sekarang juga, masukin kalender kalian 21 Januari. Karena bakal banyak skin epic dan juga skin choice chest yang bisa kamu dapetin di sana. Terus ada Star Protection. Kalian bisa dapetin 2 kali XP, 2 kali battle point. Pokoknya banyak deh kalau disebutin sekarang kayaknya bakalan lama banget. Jadi catat sekarang dan juga jangan lupa ajakin teman-teman kalian buat login. Lim. Tapi nih Lim, kayaknya masih banyak yang belum beli tiket M4 deh. Mending kasih tau deh Lim. Ya nih buat kalian nih, M4 kan ada babak lanjutan nih. Dari babak group stage ada babak knockout namanya. Nah babak knockoutnya tuh ada di tenis indoor Senayan. Nah buat kalian yang belum punya tiket nih, nanti kalau kalian gak dapet tiket kalian marah-marah lagi. Tiketnya kehabisan, tiketnya gak dapet. Mumpung sekarang belum mulai nih babak knockoutnya. Kalian beli dulu tiketnya, gampang banget kalian bisa langsung lihat di Blibli. Garis miring M4, langsung cek di sana, harganya juga terjangkau banget dan langsung aja kalian borong, ajak satu kampung nonton bareng. Yes, benar banget. Jangan sampai ketinggalan acara Akbar Mobile Legends Ping Ping. Dan sampai berjumpa di sana. So buat kalian semua, ini match kedua The Valley dominasi penuh one-sided telah terjadi. Tapi di match yang ketiga akan ada saatnya Indonesia bertanding tim Anarchy Hoshi melawan tim dari Occupied Throne. Apakah tim Indonesia mampu mendapatkan 1 poin pertamanya mereka? So, jangan kemana-mana karena M4 World Championship akan kembali setelah yang satu. Stay tuned.